urusan pendidikan, apa yang dilakukan urusan kesehatan, apa yang dilakukan terhadap mereka yang miskin, apa yang dilakukan kepada kelompok-kelompok tani. Jadi sekarang itu bukan cuma tanya besok mau apa. Kan kita bukan mengundang orang-orang yang tak punya pengalaman. Loh, justru itu yang sekarang bisa dilihat karena itu semua fakta. Tapi itu kan kalau misalnya kita tampilkan itu dalam sebuah katakanlah so-called perdebatan, itu kan kita butuh waktu dan butuh sedikit room, kebebasan kan? Iya. Kalau tanya jawab aja dia bisa menjawab apa. Tapi kalau misalnya kesempatan kita untuk tanya balik misalnya dengan fakta dan data kan lebih asik. Nah, sekarang saya jawab. Waktu dulu saya maju Pilkada Jakarta. Apakah ada undangan debat yang saya tidak datangin? Datangin semua tuh. Undangan debat datangin. Boleh dicek tuh. Apakah ada undangan debat calon gubernur? Itu debat apa itu? Debat resmi? Enggak, yang enggak resmi lah. Kalau yang resmi kan semua wajib datang. Iya. Yang enggak resmi, nanti Net TV bikin, nanti ada waktu itu yang bikin tuh Kompas TV bikin. Jadi banyak TV-TV itu buat. Metro TV buat, TV One buat. Datang tuh. Artinya saya mau sampaikan bahwa ini bukan pertanyaan besok aja, tanya kemarin. Kemarin, kalau kemarin iya berarti besok iya gitu. Nah, kami merasa itu tanggung jawab sebagai seorang yang kandidat. Ya sebagai calon, ya dia harus menyampaikan. Lalu tadi Ref tidak bisa dihilangkan juga perkumpulan orang itu. Karena itu memiliki efek psikologi juga bagi kepuasan mereka. Jadi ketika misalnya datang ke sebuah tempat, banyak orang datang itu bukan kemudian disiapin bis didatengin, enggak. Itu adalah antusiasme yang muncul nggak bisa dilarang. Ya kalau saya begini, kan kita harus bagi. Kalau kita mau mengenalkan diri ke publik itu, ya silakan lakukan itu sepanjang tahun, ya sepanjang waktu, kan begitu. Tetapi ketika masa kampanye yang durasinya 2-3 bulan itu, disitulah kemudian karena sudah ditetapkan calonnya kan. Kalau sekarang kan siapapun kan nggak boleh dilarang kan. Nah, asal dia tidak menggunakan fasilitas publik tentunya. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah ketika durasi 2-3 bulan itu yang krusial bagi rakyat Indonesia untuk paham ide, gagasan, track record dan lain sebagainya, justru tidak digunakan untuk itu. Itu yang jadi kita nggak ngerti. Dia ini sebenarnya ketika bicara tentang misalnya katakanlah HAM masa lalu, apa sih sebenarnya penyelesaiannya, track recordnya apa? Lalu dia ngapain kemarin itu misalnya? Lalu setelah kemarin ke depan ngapain? Kan kalau kita bisa ini kan lebih enak tuh loh. Jadi kita bisa minta pertanggungjawaban dia. Kita ingat nggak revolusi mental pada periode pertama? Tak ada itu kata orang Malaysia. Pada periode kedua, nggak ada lagi. Kan kita nggak bisa kita tanyakan. Padahal menurut saya itu bagus. Tapi begitu periode kedua nggak tahu kita. Atau prioritas misalnya periode kedua prioritasnya adalah pembangunan sumber daya manusia misalnya kan. Nah, kan kita bisa tanyakan tuh. Apa yang dilakukan untuk implementasi dari itu kan misalnya sebagai priority gitu. Karena debat itu sepertinya memang tidak disediakan untuk berdebat. Maka yang terjadi adalah sedikit sekali informasi yang kita dapatkan. Betul. Tapi gini, saya lihat di banyak tempat ya, di banyak tempat itu juga ketika sampai kepada yang disebut sebagai pertukaran gagasan, pertukaran assessment atas rekam jejak, memang durasinya selalu ada batasan. Maka itu penting bagi kita ini untuk bisa menyampaikan gagasan itu dengan padat. Ini juga Ref, kalau pertemuan-pertemuan conference global itu yang bicara 11 orang, 12 orang. Gak mungkin semua satu orang 15 menit.
kali 11 orang nggak akan cukup. Saya kan bicara tentang debat capres. Bukan, maksud saya debat itu menurut saya harus ada dialog. Iya. Harus ada dialog, cuman durasi memang mau tidak mau akan padat. Cuman harus ada pertukaran, setuju saya. Iya. Jadi saya ingat kalau dulu debat itu yang terbaik yang pernah saya rasakan itu di Metro TV. Waktu itu saya dengan Pak Basuki. Di Metro TV. Kenapa? Karena debat itu menggunakan format seperti yang dipakai di Amerika sebetulnya. Langsung berhadapan gitu, head to head gitu. Bukan hanya head to head. Tetapi panelisnya Najwa Shihab waktu itu. Jadi pertanyaannya adalah dari moderator kepada kita sebagai calon, kemudian bisa di follow up dan bisa dikomentarin oleh kompetitornya. Lalu antar calon juga boleh bertanya. Itu yang saya inginkan. Boleh bertanya. Lalu kalau tidak salah ada panel juga di situ. Ada beberapa orang yang bisa tanya juga. Jadi kalau bisa dibilang sebagai sebuah model dari yang pengalaman saya pernah ikuti, ini salah satu yang terbaik. Karena memberikan ruang untuk terjadinya pertukaran betulan. Nah, dan itu bisa menjadi bahan bagi rakyat untuk melakukan assessment. Nah, sebagai orang yang berada di dalam kepemimpinan publik, memang dia harus berkomunikasi. Kalau berada di wilayah publik, memang harus berkomunikasi, harus menyampaikan gagasannya, dan rencana itu harus disampaikan, dikomunikasikan, baik dengan timnya maupun dengan publik. Jadi kalau nggak bisa bilang nantilah. Kalau bisa. Sehingga ketika ada acara debat seperti itu, sebetulnya itu adalah simulasi bagaimana dia nanti berkomunikasi ketika mendapatkan amanat untuk menjalankan misinya. Gitu. Jadi kalau itu diwajibkan, katakanlah misalnya kan debat ini kan cuma 3 kali kalau nggak salah. Lalu dari 3 kali itu temanya banyak sekali dan kemudian cuma nyetor pertanyaan begitu dan tidak ada yang namanya klarifikasi dan cenderung seremonial. Wah, lama-lama sebenarnya ketua KPU-nya yang mau ngetop ini, kira-kira kan begitu kan, sambutan dan lain sebagainya. Kenapa nggak kayak di Amerika misalnya atau di negara lain? Ya udah berdebat aja lah dua pihak, ya kan? Ada moderator senior yang dianggap netral, independen, dengan ada panelisnya kan untuk menguji kan. Yang penting disiarkan. Kan yang penting disiarkan, bukan acaranya itu sendiri yang menghabiskan. Nah, saya pengennya begitu. Jadi selama durasi 2-3 bulan itu debat kerjanya. Tapi sebelum 2-3 bulan silakan pergi melanglang buana kemana-mana untuk mendekati masyarakat. Ya, tapi kira-kira waktu itu adalah waktu untuk Anda menghadapi lawan Anda setelah disahkan sebagai calon. Maunya begitu. Saya mau mengusul nanti begitu. Usul KPU aja. Iya, akan saya usul sampai bila perlu saya undang tuh KPU. Undang. Bro, saya sudah diperingatkan katanya Mas Anies ada ada meeting lain. Pasti nih sobat era sekalian kecewa nih penonton. Tapi selalu ada durasi ya. Saya silakan Mas Anies kalau memang ada kegiatan. Kita ada tentu ada cara, tapi gini, Raf. Jadi saya melihat sekarang ini saya dapatkan amanah baru untuk menjadi seorang calon. Nah, saya harus menjalankan amanat ini dengan mengkomunikasikan. Tapi juga saya mengajak kepada teman-teman semua, seperti juga Bung Refli di sini, untuk melihat juga rekam jejak Bung Refli. Karena itulah prediktor terbaik, Bung. Jadi bagaimana kita menjalankan tugas yang pernah diberikan sebagai dasar untuk memprediksi bagaimana dia menjalankan tugas kelak. Kan sederhana, bukan? Nah, ini kadang-kadang tidak jadi perhatian, Ref. Kadang-kadang kita terlalu fokus pada
gagasan, visi, misi. Ya. Nah, padahal itu bisa dibikinin orang lain. Oh iya, dan itu terjadi di pilkada. Dan kalau udah dibikin orang lain, lalu dia tidak sehati dengan apa yang dia katakan. Walaupun itu diungkapkan di dalam kampanye, selesai kampanye bisa dilupakan. Dan bahkan different directionnya berbeda. Malah dia bilang soal kemandirian, soal misalnya kedaulatan, soal kepribadian, directionnya juga beda. Beda banget gitu. Iya. Tapi ini, Raf, jadi saya lihat ke depan itu, dan sekarang ini ya, kalau yang nggak kelihatan ya, Raf, dari perjalanan saya jalan ke beberapa tempat, yang tidak banyak terlihat itu adalah bahwa di sana kami itu sebetulnya shopping masalah. Shopping masalah itu belanja ya. Iya, belanja masalah. Bukan membuat masalah gitu. Iya, belanja masalah. Belanja apa sih problem-problem yang dihadapi? Nah, itu biasanya nggak terlihat sesi-sesi seperti itu. Iya. Karena itu memang fungsinya kita mendengar. Iya. Dan nggak usah menggurui lah. Dengarkan aja. Tapi itu dilakukan tadi sebelumnya. Oh iya, ini sekarang ini. Iya, sekarang silakan. Kalau sekarang kan nggak ada kewajiban berdebat. Kalau sekarang. Tapi nanti ketika sudah kalau itu sih kita ikut. Jadi nanti Ref bilang aja sama KPU, biar KPU yang atur supaya lebih memberikan informasi lah pada mereka. Iya. Rupanya saya diprovokasi terus-menerus tuh, aduh mulai gelisah. Saya terserah beliau. Bro, silakan mungkin closing statement kalau memang mau, dan closing statement di RH Channel itu bisa 2 jam sendiri. Oh gitu ya. Saya bilang terima kasih. Terima kasih Bung Refli sudah mencerdaskan kita semua lewat podcastnya. Ibu saya ini termasuk yang dengerin Refli rutin. Ini di bawah nih, abis ini Refli ketemu ya. Salam ya. Kemudian yang kedua, terima kasih kesempatan untuk tukar pikiran di sini. Dan insya Allah ini bukan yang terakhir. Dan saya melihat persis yang disampaikan Bung Refli tadi, bahwa gagasan, rekam jejak itu harus ditunjukkan sehingga ketika publik itu mau melakukan assessment, dia bisa melakukan assessment yang lengkap. Dan kita tidak bisa melarang alasan orang memilih. Alasan bisa bermacam-macam. Yang penting dari sisi kita yang ditawarkan adalah perencanaan, atau biasa kita sebut dengan misi, kemudian rekam jejak. Saya juga mau sampaikan di sini, saya bedakan antara target dengan misi. Kalau target itu sesuatu yang ingin kita raih, kalau misi itu sesuatu yang ingin kita laksanakan. Jadi kalau Piala Dunia sekarang ini, itu seluruh tim itu berangkat dengan targetnya meraih sesuatu. Ketika itu tercapai, selesai pekerjaan. Begitu menang Piala Dunia, selesai, istirahat sudah, pulang, nggak mau ngapain. Kalau misi tidak. Kalau misi itu justru itu harus dilaksanakan, harus diemban itu. Jadi misi inilah yang kita ingin bawa. Jadi bukan hanya tentang bagaimana kompetisi ini bisa dilaksanakan, dilewati, tapi juga apa yang mau dibawa itu disiapkan dengan baik. Nah, saya terima kasih kesempatan ini. Insya Allah nanti bisa ngobrol lagi di RH Channel. Dan sudah pasti harus, karena pertanyaan ini banyak sekali. Nanti pertanyaan itu akan saya saring, ya kan? Dan kemudian menjadi tanggung jawab saya juga untuk dijawab pada kesempatan lain, kira-kira begitu ya. Jadi saudara sekalian, saya ingin menyampaikan terakhir polling yang kita buat, belum banyak sih yang berpartisipasi karena baru dibikin juga, yaitu mana yang Anda pilih soal cawapres Anies Baswedan. 3.600-an baru votingnya, nanti perkembangannya saya kasih tahu juga. Dari partai politik itu 24%, kemudian bukan dari partai politik 76%. Itu saja angkanya yang bisa kita sharing.
kalau nama kan tidak sopan saya. Walaupun kalau tidak ada Bung Anies, saya selalu simulasikan nama-nama. Kalau mau dilihat hasilnya boleh juga. karena peserta pollingnya itu bisa sampai puluhan ribu, ada yang 80.000, 50.000, 90.000 gitu-gitu ya. Tentu bukan survei, tapi paling tidak ini kan keinginan, dan pasti keinginan itu biasanya kadang-kadang realitas dari sebagian masyarakat. Tapi kalau misalnya patternnya sudah sama, itu biasanya sudah mewakili, kira-kira begitu ya. Kalau kita bicara gitu. Iya. Saya punya pengalaman soal ini. Iya. Suatu ketika saya menjadi juri desain. Desain Museum Nasional, Museum Nasional yang sekarang ada itu. Iya. Tapi waktu saya jadi juri ini masih di kampus ya. Iya. Jadi saya belum jadi pejabat negara. Iya. Masih di kampus. Itu 2011 atau 2012. Saya waktu diundang kampus Paramadina. Ya. Waktu saya diundang, saya sempat tanya, ini bener, saya kan bukan orang desain. Ya. Saya bukan orang, ilmu saya bukan arsitektur, bukan interior design, bukan landscape. Iya, ternyata ketika saya datang, yang disebut sebagai jurinya itu banyak sekali dengan variasi yang beda-beda. Ya. Saya kebetulan dari unsur akademisi, tapi beda-beda yang datang itu. Lalu kami diminta milih kalau tidak salah 5 rancangan. 5 rancangan. Itu dijajar, situ ada ruangan besar. Ada banyak tuh, mungkin 40-an finalis lah gitu. Yeah. Nah tiap kita itu milih 5. Pilih 5. Jadi 5 kalau nggak salah. Pilih 5 satu-satu. Ketika udah milih 5, ini 9 atau 11 juri itu kumpul, kasihkan 5. Ternyata, believe it or not, ada desain yang semua orang itu pilih. Oke. Nah di situ saya baru tahu. Jadi ketika dikasih opsi, nah kata mereka nih, teman-teman bilang, Pak, beginilah caranya menilai. Kalau kita believe 1-2 orang, maka kita akan merasa ya inilah pilihannya. Tapi ketika kita tugaskan 11 orang atau 9 orang, ketika mereka dipilih 5, itu ada 1-2 desain yang semua itu pada milih semua. Belum tentu nomor 1 semua ya. Tapi masuk sebagai dari 30-an itu. Nah inilah kira-kira yang cocok publik. Kalau preferential voting menang dia. Ya. Tapi artinya menurut saya gini, ini yang menarik bahwa ketika kita bicara tentang apa yang diharapkan oleh publik, sesungguhnya yang diharapkan publik itu kira-kiranya ada 5 hal yang sama semua tuh. Iya. Inilah yang harus dibereskan oleh negara dengan serius. Gitu kira-kira. Dan itu biasanya soal kebutuhan bahan pokok. Nah itu seperti saya bilang Jakarta, bahan pokok, kemudian biaya hidup, lapangan pekerjaan, kesehatan, lama-lama. Jadi lama-lama sama semua dan itu menjadi prioritas. Ya, saudara sekalian, saya tidak bisa menahan Bro Anies lebih lama karena saya akan dimaki-maki orang yang akan bertemu dengan beliau setelah ini. Tapi luar biasa, kita bisa berdialog paling tidak selama 2 jam kurang ya, 1,5 jam lah. Dan next time kita akan mudah-mudahan bertemu lagi ya. Jadi kalau nggak di sini di tempat lain gitu kira-kira. Ini Rev, nanti insya Allah yang berikutnya saya datang ke tempat Rev. Nah, alhamdulillah saya mau ngomong begitu, tapi kan tidak polite kalau saya memaksa beliau. Enggak, saya udah bisa ngerasain. Ini kira-kira. Dan karena beliau sudah berjanji, ya kan, nanti pertanyaan akan saya kumpulkan yang kira-kira pertanyaan yang. Kumpulin dong. Ya, saya kumpulkan pertanyaan-pertanyaan dan itu nanti udah jawab pertanyaan aja. Ya, daripada kita, soalnya bukan apa, kalau saya berdebat sama beliau atau berdiskusi sama beliau, nggak usah di on air. Nanti saja. Ya, saudara sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.